Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun para sahabat GKI Marta Dirja yang berada di berbagai kota dan di berbagai tempat. Senang sekali hari ini, Kamis 17 Februari 2022, bersama-sama kita akan mengikuti acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam. Ayo, kita hari ini akan diajak mempergumulkan sebuah tema dari kitab Ratapan 3 ayat 25, yaitu jiwaku mencari Tuhan. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, mari kita mengawali kalam saat ini dengan kita memuji Tuhan, ya. Ada sebuah lagu mengatakan biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu Tuhan tidak akan beranjak daripadaku. Ayo kita nyanyi penuh semangat, penuh sukacita bersama-sama demikian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi bersama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Amin. Mari kita bersama-sama sekarang mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan, dan kita akan menaikkan doa bersama-sama. Mari saudaraku, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami malam ini punya waktu untuk berdoa bersama dalam kami mengikuti acara kalam. Kami ingin belajar dari firman-Mu, kami merenungkan sabda-Mu, pakailah hamba-Mu memberitakan sabda firman-Mu. Berkati kami semua yang mengikuti siaran online ini, dari kota kami masing-masing, dari rumah dan tempat kami masing-masing berada. Kami rindu firman-Mu diberitakan memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, tema kalam yang menarik, jiwaku mencari Tuhan. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 25. Saya ajak Ibu Bapak, saudara-saudari, bersama-sama dengan saya mengucapkan firman Tuhan dari kitab Ratapan 3 ayat 25.
Ayo sama-sama kita membaca begini. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Saya teringat sebuah kisah cerita yang menarik. Kisah cerita bagaimana ada seorang guru sekolah minggu. Saat itu memberikan tugas kepada murid-murid sekolah minggu begini. Anak-anak, coba sebutkan seperti apa Allah Bapa itu. Atau untuk mudahnya, kalian harus melihat Allah sebagai sosok Bapa atau Ayah. Kata guru sekolah minggu itu. Nah, anak-anak boleh menggambarkan Allah Bapa itu seperti siapa? Lalu anak-anak sekolah minggu itu mulai mengerjakan dan diminta memikirkan, menuliskan jawabannya pada selembar kertas. Tiba-tiba seorang anak mengangkat tangannya, mengatakan tugasku sudah selesai. Coba kakak mau melihat, membaca, tolong engkau membacakan dan menceritakan seperti apa Allah Bapa itu bagimu, nak. Menarik sekali. Anak kecil ini maju ke depan, memberikan lembar kertasnya, dan anak kecil ini mengatakan, bagiku Allah Bapa itu seperti dokter. Kenapa begitu? Ya, karena aku ini anak seorang dokter. Ayahku itu dokter. Aku percaya Allah Bapa itu sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit seberat apapun. Karena Allah itu seperti dokter bagiku. Guru sekolah minggu itu tersenyum, memberi acungan jempol. Kelas pun segera bertepuk tangan mendapatkan jawaban yang keren ini. Anak sekolah minggu ini dipersilahkan duduk. Tiba-tiba ada lagi anak sekolah minggu yang segera mengangkat tangan. Lalu anak sekolah minggu ini dipanggil ke depan. Dan anak sekolah minggu itu berkata, bagiku Allah Bapa itu seperti guru, karena ayahku juga guru di sekolah. Jadi kalau Allah Bapa itu seperti guru, maka Allah akan selalu mengajarkan kita untuk melakukan yang baik dan yang benar. Guru sekolah minggu itu tersenyum, mengacungkan jempol. Dan kelas pun bertepuk tangan, mendapat jawaban yang menarik bahwa Allah Bapa itu seperti guru. Menarik. Anak ini dipersilahkan duduk. Tiba-tiba ada anak yang ketiga mengangkat tangan dan mengatakan, saya sudah siap jawabannya, Kak. Ya. Maka anak ketiga ini diminta maju dan dia berkata, bagiku Allah Bapa itu seperti hakim, seperti ayahku pun adalah hakim. Dengan rasa bangga, anak ini mengatakan, Allah pasti selalu adil dalam memutuskan segala perkara di bumi ini. Guru sekolah minggu itu tersenyum, kasih acungan jempol. Dan teman-teman di kelas pun memberi tepuk tangan yang luar biasa. Menarik sekali. Bagaimana setelah anak ini disuruh duduk, tiba-tiba anak yang keempat mengangkat tangan. Saya tugasnya juga sudah selesai.
Oh boleh, maju. Nah, anak ini berkata apa? Menurut aku, Allah Bapa itu seperti arsitek. Ya, karena ayahku ini juga seorang ahli bangunan. Saya membayangkan Allah sanggup membangun rumah yang indah banget untuk kita di sorga nanti. Wah, guru sekolah minggu ini angkat jempol. Dan seisi kelas tepuk tangan. Lalu anak ini dipersilahkan duduk. Tiba-tiba anak yang kelima mengangkat tangan. Saya juga sudah dapat jawaban loh. Oke. Kamu maju nak. Menarik sekali, anak yang kelima ini maju dan mengatakan apa? Bagiku Allah Bapa itu pokoknya kaya sekali deh. Ya, seperti orang tuaku juga kaya raya. Ya, kebetulan dia anak seorang konglomerat. Jadi yang aku bayangkan Allah itu karena kaya sekali. Maka apa saja yang kita minta Allah punya dan Allah bisa menyediakan, kata anak ini. Guru sekolah minggu itu tersenyum dan angkat jempol. Kelas pun tepuk tangan. Lalu anak yang kelima ini dipersilahkan duduk. Ya. Senang sekali hati guru sekolah minggu ini melihat satu demi satu anak-anak memperkenalkan gambaran sosok Allah Bapa itu dengan penuh semangat. Rasa-rasanya pelayananku sebagai guru sekolah minggu ternyata sangat dipahami oleh anak-anak yang aku ajar. Tapi tiba-tiba dia perhatikan ada anak yang duduk di paling pojok belakang di sana. Ternyata kok masih diem saja, bahkan menundukkan kepala. Sepertinya anak yang duduk di pojok belakang itu risih mendengar jawaban anak-anak yang lain. Anak itu namanya Steve. Segera guru sekolah minggu ini tanggap. Dia panggil, Steve, ayo, menurut kamu siapa Allah Bapa itu? Ibu guru sekolah minggu ini mengajar dengan lembut. Ibu guru sekolah minggu ini tahu bahwa Steve anak sekolah minggu yang tidak seberuntung anak-anak sekolah minggu lainnya dalam hal keuangan ekonomi keluarganya. Itu sebabnya Steve suka cenderung lebih tertutup dibanding teman-temannya. Steve dari tadi seolah-olah hampir tidak pernah mengangkat wajahnya. Masih tetap menunduk dan dengan suara pelan Steve menjawab apa? Ayahku seorang pemulung, kerjanya cari sampah. Jadi saya pikir Allah Bapa itu seperti pemulung. Guru sekolah minggu ini kaget luar biasa. Mendapat jawaban Steve seperti itu. Kelas mulai ribut, anak-anak yang lain mulai protes. Mengapa Allah disamakan dengan pemulung? Guru sekolah minggu ini bertanya lagi kepada Steve. Steve, mengapa kamu menyamakan Allah Bapa itu dengan pemulung, nak? Untuk pertama kalinya, Steve mau mengangkat wajahnya. Dan segera ia menatap ke sekeliling kelas. Hingga akhirnya Steve menjawab apa? Dia katakan dengan penuh kepastian. Karena Allah memungut sampah yang tidak berguna seperti aku dan menjadikan aku manusia baru.
Ia menjadikan aku begitu berharga baginya. Ada air mata menetes di pipinya Steve. Dan saat itu ibu guru ini pun memahami. Kelas pun terdiam. Mengatakan betul. Tuhan memungut hidup kita. Dijadikannya begitu berharga. Sampah yang mestinya dibuang. Ternyata bisa dipungut. Dijadikan kehidupan yang penuh arti. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Benar, kalau saat malam ini kita diajak mempergumulkan kitab Ratapan pasal 3 ayat 25. Jiwaku mencari Tuhan. Apa maksudnya? Ayo, ibu bapak, saudaraku terkasih, bareng-bareng kita membaca sekali lagi firman Tuhan ini ya. Kita ucapkan dari kitab Ratapan 3 ayat 25 bersama-sama demikian. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudaraku terkasih, dalam masa pandemi COVID-19, di tengah varian virus COVID Omikron, sebuah pertanyaan penting. Beranikah sebagai seorang Kristen, aku bersaksi dan mengatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bahwa Tuhan itu baik bagi jiwa yang mencari Dia. Apakah betul hari ini aku dan keluargaku sedang berharap kepada Tuhan? Sungguhkah aku dan seisi keluargaku memiliki jiwa yang mencari Tuhan? Saudaraku terkasih, saya ingat bagaimana seseorang yang pernah berkunjung ke negara Korea, tepatnya berkunjung ke negara Korea Selatan. Apa yang ia ceritakan? Saat itu kami sedang menaiki kendaraan bis. Dan dalam rombongan bis kami ada seorang guide tour leadernya. Saat bis ini mau melintasi sebuah jembatan, tiba-tiba guide ini berkata dan menceritakan, Bapak Ibu lihat, itu jembatan yang paling terkenal di negara Korea Selatan. Semua penumpang di bis ini, semua turis termasuk anak Tuhan yang satu ini, memperhatikan, oh jembatan warna merah, masih tampak jauh dan bis ini sedang menuju ke arah jembatan ini. Semua tiba-tiba terdiam ketika guide tour leader ini melanjutkan dengan cerita begini. Tahukah ibu bapak, jembatan ini terkenal karena merupakan tempat yang paling banyak digunakan oleh orang-orang Korea Selatan untuk mengakhiri hidupnya. Semua penumpang itu kaget. Anak Tuhan yang satu ini mengatakan, aku sedih. Hatiku rasanya kosong. Ingin menangis. Tapi aku gak sanggup menangis karena aku kaget. Mendengar penjelasan tour leader, guide dari Korea yang begitu fasih berbahasa Indonesia ini. Menunjukkan bahwa jembatan warna merah itu adalah jembatan tempat orang Korea Selatan bunuh diri. Lalu guide itu menjelaskan,
Ibu Bapak, jembatan ini namanya jembatan Mapo. Jembatan yang menghubungkan kota Seoul untuk melewati Sungai Han. Nah, sejak direnovasi oleh pemerintah Korea Selatan pada tahun 2012, jembatan Mapo ini justru menjadi tempat favorit untuk bunuh diri. Entah mengapa, kata guide ini. Lalu bila kita melihat kisah cerita tentang negara Korea Selatan, bukankah negara Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan kasus bunuh diri yang cukup memprihatinkan? Kenapa begitu? Penyebab paling banyak orang melakukan tindak bunuh diri adalah karena merasa hidupnya gagal. Kenapa merasa gagal? Ternyata negara Korea Selatan itu sangat terkenal dengan budaya malu. Malu jika dianggap gagal, malu jika dianggap tidak diterima oleh masyarakat. Dan kita pun perlu tahu, masyarakat Korea Selatan itu memiliki standar yang tinggi terhadap ukuran keberhasilan. Usia mereka yang terbanyak melakukan bunuh diri adalah remaja umur 15 sampai dengan 24 tahun. Kemudian usia kelompok lansia. Ibu bapak, saudaraku, ukuran standar yang tinggi itu kayak apa? Bagi orang Korea Selatan, nilai dapat B itu merasa diri gagal. Aku malu, harusnya aku bisa dapat nilai A. Demikian rupa mereka menganut sistem standar yang tinggi. Memacu diri untuk bisa berhasil itu semaksimal mungkin. Jadi kalau aku merasa gagal, maka aku memilih untuk bunuh diri saja. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Di tengah-tengah kehidupan yang makin sulit seperti sekarang ini, semakin banyak orang tidak sanggup menghadapi tekanan hidup. Sejatinya memang tidak ada seorang pun yang steril dari masalah, bukan? Gak ada orang yang bebas dari masalah, bukan? Kalau orang-orang Korea Selatan dengan mudah bunuh diri, putus asa, apa kata firman Tuhan hari ini? Ayo kita belajar diingatkan lewat kitab Ratapan 3 ayat 25. Jiwaku mencari Tuhan. Mana buktinya? Mari ibu bapak, saudaraku, kita baca kitab Ratapan 3 ayat 25 sekali lagi bareng-bareng dengan saya ya. Kita imani, kita berucap dan berkata tentang firman Tuhan begini. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ibu bapak, saudaraku, coba kita renung-renungkan. Benarkah Tuhan itu baik bagi setiap anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan? Sebesar apa kita menaruh pengharapan kepada Tuhan? Sejauh apa jiwa kita mencari Tuhan? Terlebih di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Ibu bapak, saudaraku terkasih, orang mengatakan saat ini hidup di zaman yang serba galau. Kalau boleh digambarkan, galaunya itu kayak colokan listrik yang mesti disambung-sambung dengan colokan kabel-kabel, jumlahnya begitu banyak. Bagaimana pandemi bukan hanya mengkhawatirkan secara kesehatan tubuh, tapi juga mengkhawatirkan secara kesehatan mental, bahkan mengkhawatirkan dalam urusan hidup perekonomian keluarga, mempengaruhi
bagaimana masalah komunikasi, mempengaruhi soal jam tidur, mempengaruhi soal sisi emosi dan lain sebagainya. Seorang anak Tuhan kirim gambar, hidup di zaman pandemi ini, rasanya mau tidur pun sulit. Ya, cuman buka tutup bantal, mau sembunyi di bawah bantal pun tetap nggak bisa tidur. Zaman yang galau. Saking galaunya, seorang katakan bagaimana saat aku tidur miring, TV-nya pun aku setel supaya posisinya miring gitu ya. Jadi nonton TV-nya kepenak, bisa sekalian tidurnya menghadap ke samping. Ya, saudaraku terkasih, orang katakan bagaimana seperti iklan rokok. Saat ini hidupnya itu dalam kegalauan. Ya. Gudang galau katanya. Pria punya masalah sendiri yang mungkin tidak diketahui oleh istri, oleh anak-anak di rumah. Beban pria sungguh berat di tengah-tengah situasi ini. Belum lagi yang sedang menjalin hubungan. Dia tulis status, aku pun galau Pak Pendeta. Galaunya yaitu gelisah antara lanjut atau udahan. Ya, karena enggak jelas sekali hubungannya. Bahkan aku sempat bikin sebuah galau dijadikan tema lagu. Ya, ini loh tema lagu galau. Dia tulis kayak lagu waktu masa kecil. Kalau dulu ada lagu balonku ada 5, aku ganti. Kalau tuh ada 5. Rupa-rupa rasanya, nangis pusing kelabu, mau muntah dan pilu. Nah, ini kalau galau rasanya kayak gini nih teman-teman. Saudaraku terkasih, orang katakan zaman yang sulit ini rasanya aku butuh banyak obat. Ada banyak penyakit yang terjadi dalam diriku. Ada capek, cemburu, sedih, kangen, bete, benci, dan segala macam. Apa obat yang terbaik? Sendirian rasanya juga butuh pendamping. Nah, kalau butuh pendamping, saya ingat seseorang bikinkan film kartun bagus sekali. Ini Adam. Adam versi Tiongkok, merasa hampa. Dia kepingin dapat penerangan dari Tuhan. Dia angkat dupa berdoa, Tuhan aku galau Tuhan. Ya, dijawab Tuhan, dikirimi paket JNE, dibuka. Oh ternyata dikirim Tuhan Hawa. Ya, seneng banget sekarang tidak sendirian. Kamsya Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah menarik sekali bagaimana sungguh-sungguh ketika kita memiliki pendamping hidup, memiliki kekasih, memiliki pacar, bahkan memiliki istri, pendamping hidup kita. Pernahkah kita mengatakan kamsya Tuhan, terima kasih Tuhan, pendamping hidup yang terbaik Engkau beri kepadaku. Saudaraku, ada kisah sepasang anak Tuhan mengikatkan jari kelingking ya, jari kelingkingnya. Bagaimana jari kelingkingku bersatu dengan jari kelingkingmu. Sambil mengatakan, berjanjilah kepadaku, akan mencintaiku selamanya. Seperti janjiku akan mencintaimu selamanya. Wow, keren. Hari Valentine kemarin tanggal 14, ya. Ada janji mengikat kasih dan cinta selama-lamanya. Bahkan seorang anak Tuhan gambarkan, oh jika suatu hari aku harus dipanggil KPK untuk diperiksa daftar harga kekayaanku, maka akan kusampaikan bahwa hanya dirimulah harta yang paling berharga yang aku miliki. Wah, so sweet banget ya. Bagaimana Valentine membuat semua orang jadi sangat romantis. Ya. Ibu bapak, saudaraku terkasih.
Apakah diri kita saat ini juga sedang dilanda masalah dan merasa tertekan? Ikutilah apa yang dilakukan oleh penulis kitab Ratapan. Berharaplah kepada Allah. Carilah Tuhan dalam kehidupanmu. Itu luar biasa, sungguh luar biasa. Ibu bapak, kalau digambarkan tadi hidup kita itu seperti colokan kabel, maka hari ini ada kata-kata yang bagus. Bagaimana kita diminta untuk mencolokkan ke dalam sumber arus yang benar, yaitu Tuhan. Saudaraku, galau harus kita ganti artinya. Galau yang baru adalah God always listening, always understanding. Ya, Allah selalu mendengarkan, selalu memahami. Hidup ini berat sekaligus berkat. Tidak mudah, hidup ini memang berat, tapi bedanya cuma di huruf K. Kita tahu kalau aku melibatkan Tuhanku, Yesus Kristusku, huruf K ini adalah sosok Kristus Yesusku. Maka yang berat sungguh akan menjadi berkat. Aku tidak takut, aku tidak goyah. Sungguh benar bagaimana saat jiwaku mencari Tuhan. Saat jiwaku berharap kepada Tuhan. Tuhan itu baik, selalu baik, bahkan teramat baik. Amin. Mari kita menanggapi firman Tuhan ini dengan sebuah lagu, Hatiku Percaya. Lagu ini kita nyanyikan baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Jawa. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Demikian. Saat aku tidak melihat jalan-Mu, aku tetap pegang janji-Mu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Waktu aku kesasar lumaku, nanging tetep ngugemi janji-Mu Gusti. Waktu aku kesasar lumaku, waktu aku ra ngerti kersamu, nanging tetep ngugemi janji-Mu. Pengarepanku amung Gustiku, pitadosin Gusti, pitadosin Gusti, pitadosin Gusti, tansah pitadosin Gusti. Hatiku percaya, hatiku percaya,
hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Mari kita tutup kalam ini dengan doa berkat bersama. Tuhan, Kau selalu baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami dan seisi keluarga kami. Ketika kami punya banyak persoalan hidup, hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong dan memberikan jalan keluarnya. Berkati semua anak-Mu yang mengikuti siaran online hari ini. Apapun pergumulan kami, apapun yang menjadi kesusahan hati kami, selalu Tuhan sediakan jalan keluar tepat pada waktunya. Ajari kami tidak berhenti berharap kepadamu. Ajari kami terus menantikan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua peserta kalam saat malam ini. Dimanapun kami berada, Tuhan gandeng tangan kami. Tuhan berkati dan Tuhan tolong kami tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menanti-nantikan berkat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah acara kalam saat hari ini. Salam sehat. Tuhan berkati kita. Sampai bertemu kembali. Amin.